Ada kalanya kita merasa hidup ini begitu penuh kesibukan, penuh tuntutan, penuh hal yang bahkan tak lagi memberi arti. Kita berjalan cepat, tapi entah menuju kemana. Dalam diam jiwa kita lelah. Filsafat mengajarkan, terutama dari para Stoik, bahwa kebahagiaan bukan tentang menambah, melainkan tentang melepaskan. Tentang keberanian untuk berkata, ini tak lagi perlu, dan aku memilih tenang. Seperti taman yang indah karena gulmanya dibersihkan, hidup pun menjadi jernih ketika kita berani menyingkirkan yang tak berguna, pikiran negatif, perbandingan tanpa henti, dan beban yang tak semestinya kita pikul. Malam ini, mari kita bicara tentang hal-hal itu, tentang 10 hal yang seharusnya kita singkirkan secara diam-diam dari hidup kita. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang kecil untuk merenung, menyederhanakan, dan menemukan kembali kedamaian dalam kesunyian diri. Poin 1. Kebisingan digital yang menggerogoti keheningan diri. Di zaman ini, keheningan telah menjadi kemewahan. Kita hidup di era di mana suara tak pernah benar-benar berhenti, di mana setiap detik, dunia menuntut perhatian kita, melalui layar, notifikasi, dan segala bentuk keterhubungan yang seolah tak mengenal jeda. Ironisnya, di tengah gempuran konektivitas itu, manusia justru semakin terputus, bukan dari dunia, melainkan dari dirinya sendiri. Kita bangun di pagi hari, dan sebelum sempat menyapa diri, jemari sudah lebih dulu menyentuh layar, menelusuri kabar, opini, hiburan, dan drama yang tak ada habisnya. Kita ingin tahu segalanya, tapi lupa mengenal apa yang benar-benar penting. Dalam keheningan yang dulu menjadi ruang refleksi, kini bersemayam kebisingan yang halus, namun menggerogoti. Kebisingan digital. Kebisingan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa di kepala dan hati. Ia datang dalam bentuk scroll tanpa arah, dalam rasa gelisah saat tak ada notifikasi baru, dalam kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan fragmen hidup orang lain. Kita terjebak dalam ilusi keterhubungan, padahal seringkali yang sebenarnya terjadi adalah keterasingan. Filsafat Stoik pernah mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah ketiadaan gangguan, melainkan kemampuan untuk tetap hening di tengah kekacauan. Namun untuk mencapai itu, kita perlu ruang batin yang bersih, ruang yang kini makin sulit ditemukan karena kita terus membiarkannya dipenuhi oleh kebisingan dunia digital. Coba renungkan, kapan terakhir kali kita benar-benar duduk tanpa memegang apapun? Kapan terakhir kali kita mendengarkan suara hati tanpa terganggu notifikasi, pesan, atau kebutuhan untuk update status? Barangkali sudah lama sekali. Dan mungkin disitulah awal dari kehilangan kita, kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kebisingan digital menciptakan ketergantungan yang halus. Kita tidak lagi mencari informasi untuk memperluas wawasan, melainkan untuk mengisi kekosongan. Kita tidak lagi berinteraksi untuk memahami, melainkan untuk diakui. Dan perlahan hal-hal yang sederhana, seperti membaca dalam diam, menatap langit, atau sekadar merenungi makna sebuah hari, terasa asing dan tak produktif. Padahal, keheningan bukanlah kemunduran. Ia cuma adalah jalan pulang. Ia memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi hati untuk tenang, dan bagi diri untuk kembali utuh. Mungkin sudah saatnya kita menyingkirkan sebagian kebisingan itu, diam-diam, tanpa perlu pengumuman, tanpa perlu penjelasan. Mulailah dengan hal kecil. Matikan notifikasi yang tidak penting. Luangkan 1 jam tanpa layar, tanpa musik, tanpa gangguan apapun. Biarkan pikiran menelusuri dirinya sendiri, tanpa distraksi. Rasakan kembali sensasi menjadi manusia yang hadir sepenuhnya dalam momen, bukan sekadar pengamat yang terus menggulirkan dunia melalui layar kaca. Keheningan bukan berarti kehilangan koneksi. Justru di dalamnya, kita kembali menemukan koneksi yang paling hakiki. Koneksi dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan makna hidup yang lebih dalam. Karena, pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari menambahkan sesuatu yang baru, melainkan dari keberanian untuk mengurangi. Dari keberanian untuk berkata, aku tak harus tahu segalanya, tak harus hadir di mana-mana. Aku cukup hadir di sini, bersama diriku sendiri. Dan di sanalah perlahan kebahagiaan sejati mulai berbisik, lembut, tanpa suara, dalam keheningan yang dulu kita abaikan, tapi kini kita rindukan. Selamat datang kembali di keheninganmu. Selamat datang kembali di ruang batin, yang mungkin sudah lama sepi, tapi selalu menunggu untuk kamu datangi lagi. Diam-diam,
dengan penuh kesadaran. Inilah saatnya menyingkirkan kebisingan digital dan kembali mendengarkan suara paling jujur di dunia, suaramu sendiri. Poin 2. Perbandingan yang merampas syukur. Di zaman ketika segalanya begitu mudah terlihat, kita semakin sulit untuk benar-benar merasa cukup. Dunia modern membuat kehidupan setiap orang tampak begitu dekat, seolah hanya sejauh sentuhan layar. Namun di balik keterhubungan itu, ada racun halus yang mengalir perlahan. Kebiasaan membandingkan diri. Kita melihat pencapaian orang lain, keberhasilan mereka, kebahagiaan yang mereka tunjukkan, dan entah mengapa, tiba-tiba apa yang kita miliki terasa kurang. Kita mulai meragukan perjalanan sendiri, mempertanyakan langkah, bahkan menganggap hidup ini tidak seimbang. Padahal mungkin kita hanya sedang terjebak dalam perangkap ilusi yang diciptakan oleh perbandingan. Manusia memang makhluk yang suka mengukur. Kita tumbuh dengan angka, nilai, dan peringkat. Namun ketika ukuran itu berpindah dari tujuan ke diri, dari proses ke pencapaian orang lain, saat itulah kita kehilangan arah. Kita lupa bahwa hidup bukanlah lomba, melainkan perjalanan yang tak pernah sama jalannya bagi setiap orang. Perbandingan adalah pencuri senyap. Ia mencuri rasa syukur tanpa kita sadari. Ia membuat mata kita terus memandang keluar, tetapi jarang menatap ke dalam. Dan semakin sering kita menatap keluar, semakin kabur pandangan kita terhadap makna sebenarnya dari cukup. Filsafat Stoik mengajarkan, seseorang yang tidak bersyukur atas yang sedikit tidak akan pernah puas dengan yang banyak. Kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa mampu kita menghargai apa yang sudah ada. Namun di dunia yang serba cepat ini, kita seolah kehilangan kemampuan untuk berhenti dan berkata, ini sudah cukup. Perbandingan modern bukan sekadar tentang harta atau karier. Ia menyusup ke banyak hal yang lebih halus, cara berpakaian, jumlah pengikut, validasi sosial, bahkan cara kita mencintai. Kita menilai kehidupan berdasarkan potongan citra, bukan kenyataan. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu cerita di balik foto yang indah, senyum yang terekam, atau kata-kata yang tampak bijak di layar. Dan begitulah, tanpa sadar, kita menempatkan diri dalam perlombaan yang tak pernah ada garis akhirnya. Kita berlari bukan untuk maju, melainkan karena takut tertinggal. Kita bekerja bukan untuk tumbuh, melainkan untuk terlihat berhasil. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki waktu, takdir, dan jalan yang berbeda. Bahwa matahari pun terbit di jam yang berbeda di setiap belahan bumi, tapi tetap memberi terang yang sama. Syukur tidak pernah tumbuh di tanah perbandingan. Ia hanya tumbuh di hati yang tenang, yang mampu melihat kebaikan dalam hal kecil dan merasa cukup meski dunia berkata belum. Maka mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah mencari lebih banyak, tapi berhenti sejenak dan menyadari apa yang ada hari ini pernah kita doakan dulu. Singkirkan perbandingan itu secara diam-diam. Tidak perlu menutup diri dari dunia. Cukup belajar menjaga jarak dari ilusi yang tidak perlu. Kurangi waktu melihat kehidupan orang lain dan gunakan lebih banyak waktu untuk menghidupi kehidupan sendiri. Karena kebahagiaan sejati bukan ditemukan di layar, tetapi di dalam hati yang menerima. Bayangkan jika setiap pagi kita bisa memulai hari dengan rasa cukup, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita menyadari betapa banyak hal yang sudah baik tanpa harus dibandingkan. Dalam keheningan itu syukur tumbuh, pelan, lembut, dan nyata. Maka hari ini jangan berlomba dengan siapapun. Jadilah versi terbaik dari dirimu, bukan salinan dari orang lain. Ingatlah, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih sadar akan langkahnya. Karena pada akhirnya, ketika semua perbandingan mereda, yang tersisa hanyalah kamu dan kemampuanmu untuk berkata dengan tenang, aku cukup. Hidupku sebagaimana adanya sudah indah. Poin 3. Keterikatan pada citra diri yang palsu. Kita hidup di zaman ketika manusia bisa menciptakan dirinya sendiri, atau setidaknya citra tentang dirinya. Melalui layar kecil di genggaman, kita membangun versi terbaik dari hidup kita. Foto yang disunting rapi, kata-kata yang dirangkai hati-hati, dan senyum yang disesuaikan dengan harapan orang lain. Di sana kita menjadi siapapun yang kita mau, namun seringkali kita kehilangan siapa sebenarnya diri kita. Citra diri palsu tidak selalu lahir dari niat buruk. Ia tumbuh dari kebutuhan untuk diterima, untuk diakui, untuk dianggap cukup di mata dunia yang menilai segalanya dari tampilan luar.
Kita terbiasa menampilkan yang baik-baik, dan perlahan kita lupa caranya menjadi manusia yang apa adanya. Kita takut terlihat lemah, takut dianggap gagal, takut jujur pada luka. Namun ironisnya, semakin keras kita berusaha menjadi sosok yang disukai orang, semakin jauh kita dari kedamaian batin. Sebab kedamaian tidak pernah tumbuh di tanah kepalsuan, ia hanya tumbuh dalam keaslian. Di tempat di mana kita berani menerima diri, lengkap dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Keterikatan pada citra palsu membuat hidup terasa seperti panggung yang tak pernah usai. Kita terus tampil, berakting, menjaga peran dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang tidak pernah berhenti berubah. Dan di antara tepuk tangan digital dan pujian semu, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk merasakan diri sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk hidup sesuai kodrat alamiah, to live according to nature. Artinya, untuk hidup sebagaimana kita memang diciptakan, bukan sebagaimana dunia menginginkan kita tampil. Karena di balik citra yang kita bentuk, sering tersembunyi kelelahan yang tak terlihat. Kelelahan untuk terus tampak sempurna, untuk terus relevan, untuk terus membuktikan nilai diri lewat pandangan orang lain, padahal manusia sejati bukan yang paling indah dipandang, melainkan yang paling jujur pada dirinya. Menjadi jujur pada diri sendiri adalah bentuk keberanian yang sunyi, keberanian yang tidak butuh sorotan, tapi menghasilkan kedamaian. Kita tidak perlu menanggalkan semua peran sosial, tidak perlu menolak dunia modern, tapi kita perlu menjaga jarak dari jebakan citra yang palsu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kita tunjukkan kepada dunia adalah cerminan dari siapa kita, atau cerminan dari siapa yang kita harap dunia lihat? Apakah kebahagiaan kita nyata, atau sekadar performa yang dirancang untuk mendapat pengakuan? Dan yang terpenting, kapan terakhir kali kita merasa tenang tanpa perlu dilihat, tanpa perlu dinilai? Dunia maya menjanjikan panggung bagi semua orang, tapi tak semua yang berdiri di atasnya siap menanggung kebisingannya. Ada saatnya kita harus turun dari panggung itu, diam-diam tanpa perlu pengumuman. Kembali ke ruang sunyi di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa filter, tanpa peran, tanpa pencitraan. Mungkin di sanalah kita akan menemukan sesuatu yang selama ini hilang, rasa cukup menjadi diri sendiri. Rasa damai karena tidak lagi berusaha membuktikan apapun. Rasa lega karena tidak lagi terjebak dalam permainan persepsi. Hidup yang autentik bukan berarti hidup tanpa topeng, tapi hidup yang sadar bahwa topeng itu hanya alat, bukan identitas. Kita boleh berperan, boleh menyesuaikan diri, tapi jangan pernah melupakan siapa yang berada di balik semua itu. Sebab jika kita kehilangan keaslian, kita kehilangan arah. Maka hari ini, lepaskan sedikit demi sedikit citra palsu yang membelenggu. Tidak perlu drastis, cukup pelan dengan kesadaran. Belajarlah menjadi manusia yang hadir apa adanya, lelah tapi jujur, sederhana tapi utuh. Karena dunia tidak butuh versi sempurna dari kita. Dunia hanya butuh kehadiran yang tulus, kejujuran yang nyata, dan ketenangan yang memancar dari jiwa yang tidak lagi berpura-pura. Dan ketika akhirnya kita berani menatap cermin tanpa topeng, kita akan sadar bahwa ketulusan selalu lebih indah daripada kesempurnaan, bahwa keaslian, betapapun sederhana, jauh lebih menenteramkan daripada citra yang dibuat untuk dikagumi. Di sanalah kebebasan sejati berdiam, dalam keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa perlu izin dari siapapun. Poin 4. Amarah yang tidak pernah selesai. Ada luka yang tidak terlihat tapi terus hidup di dalam diri, luka yang menjelma menjadi amarah. Ia tidak berteriak, tidak selalu meledak, tapi mengendap di hati seperti bara yang tak padam. Kita belajar berjalan bersamanya, berbicara dengan nada yang datar, tersenyum di hadapan dunia. Tapi jauh di dalam diri, sesuatu tetap bergetar. Amarah yang tidak pernah selesai seringkali bukan tentang peristiwa yang besar. Kadang, ia lahir dari hal-hal kecil yang tidak sempat diucapkan, dari perasaan yang diabaikan, dari ketidakadilan yang dibiarkan begitu saja. Lalu perlahan, ia mengeras, menjelma menjadi bagian dari identitas kita. Kita tidak sadar bahwa kita mulai menilai dunia dengan kacamata luka, bukan dengan kejernihan hati. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita marah, melainkan cara kita menanggapinya. Namun di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, nasihat itu sering terasa sulit dipraktikkan. Kita hidup di tengah dunia yang mudah tersulut,
di mana emosi menjadi alat untuk bertahan, bahkan untuk eksistensi. Kita diminta untuk kuat, tapi tidak diajarkan cara untuk benar-benar melepaskan. Amarah yang dipelihara tidak pernah benar-benar melindungi kita. Ia hanya memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah berakhir. Kita kira dengan tetap marah, kita sedang menjaga harga diri. Padahal seringkali kita justru sedang menjaga luka agar tak sembuh. Dan luka yang tidak sembuh akan selalu meminta perhatian dengan cara yang tak terduga. Coba renungkan, berapa banyak keputusan yang kita ambil karena ingin membuktikan sesuatu? Berapa banyak kata yang kita ucapkan, bukan karena ingin dimengerti, tapi karena ingin melukai balik? Berapa banyak hubungan yang renggang, bukan karena ketidaksamaan pandangan, tapi karena kita terlalu lama menyimpan api yang seharusnya padam. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti menerima bahwa masa lalu sudah terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya lagi. Namun kita masih bisa memilih bagaimana ia akan hidup di dalam diri kita, sebagai beban atau sebagai pelajaran. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri, bukan untuk menekan emosi, tapi untuk membebaskan diri dari kekuasaannya. Sebab amarah yang tidak disadari perlahan akan mengikis kelembutan hati, yang mengubah cara kita memandang orang lain, cara kita memandang hidup, bahkan cara kita memandang diri sendiri. Hati yang dipenuhi amarah tidak bisa benar-benar mencintai, tidak bisa bersyukur, dan tidak bisa tenang. Dan pada akhirnya, kita tidak sedang menghukum orang yang menyakiti kita. Kita hanya sedang menghukum diri sendiri, sedikit demi sedikit. Lepaskan amarah itu, diam-diam, tanpa perlu pernyataan besar. Tidak perlu konfrontasi, tidak perlu pembenaran. Lepaskan karena kamu berhak atas ketenangan, karena hidup terlalu singkat untuk terus menyalakan api yang hanya membakar dari dalam. Mulailah dengan mengakui, aku terluka. Karena pengakuan adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Biarkan waktu dan kesadaran bekerja. Biarkan hati kembali lunak setelah sekian lama mengeras oleh dendam dan kebencian. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa lalu itu, bukan dengan amarah, tapi dengan kedewasaan. Kamu akan sadar bahwa setiap orang berbuat sesuai kapasitasnya, dan tidak semua yang menyakiti tahu bahwa mereka sedang melukai. Dan ketika hari itu tiba, kamu tidak lagi terikat pada perasaan lama. Kamu telah tumbuh melampaui amarahmu sendiri. Di sanalah kebebasan sejati berdiam, bukan pada kekuasaan untuk membalas, tapi pada ketenangan untuk memaafkan. Maka hari ini, izinkan dirimu berdamai dengan masa lalu. Bukan demi mereka yang menyakiti, tapi demi dirimu yang ingin tenang. Karena kedamaian tidak akan datang selama hati masih menyalakan api kebencian. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemampuan untuk berkata dengan tulus, aku memilih tenang. Poin 5. Kebutuhan untuk selalu produktif. Di masa lalu manusia bekerja untuk hidup, namun kini manusia hidup untuk bekerja. Kita hidup di zaman di mana keheningan terasa seperti kemalasan dan istirahat dianggap sebagai kegagalan untuk terus bergerak. Kita dibesarkan dalam budaya yang memuja kesibukan. Diukur bukan dari kedalaman jiwa, tetapi dari seberapa banyak hal yang bisa kita hasilkan dalam satu hari. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, seolah harus memiliki nilai ekonomi. Dan jika suatu hari kita berhenti sejenak, rasa bersalah segera datang, seolah dunia akan berhenti berputar hanya karena kita memilih diam. Padahal tidak semua diam berarti berhenti. Kadang diam justru cara paling bijak untuk kembali mengenali arah. Tapi di tengah hiruk-pikuk ambisi modern, jeda menjadi hal yang sulit dimengerti. Kita takut tertinggal, takut kalah cepat, takut dianggap tidak cukup berusaha. Kita menyamakan nilai diri dengan produktivitas, seolah manusia hanya berharga ketika menghasilkan sesuatu. Namun, filsafat mengingatkan kita, terutama dari pandangan Stoik, bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita. Produktivitas yang sehat lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan, dan bekerja tanpa kesadaran hanya akan mengubah kita menjadi mesin yang perlahan kehilangan jiwanya. Coba perhatikan, banyak orang yang terlihat sibuk tapi tidak bahagia. Banyak yang terus berlari tapi tidak tahu kemana tujuan akhirnya. Kita mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa diraih. Kesempurnaan, pengakuan, validasi, sementara kebahagiaan yang sederhana sering kita abaikan di tepi jalan.
Kebutuhan untuk selalu produktif adalah paradoks zaman modern. Kita bekerja keras untuk menciptakan waktu luang. Tapi ketika waktu itu datang, kita tak tahu bagaimana menikmatinya. Kita menunggu hari libur, tapi tetap memeriksa email pekerjaan di sela-selanya. Kita ingin tenang tapi tidak bisa diam. Dan perlahan, kita kehilangan kemampuan paling mendasar sebagai manusia. Kemampuan untuk hadir tanpa tuntutan. Padahal istirahat bukan kemunduran. Ia adalah bagian dari siklus kehidupan. Seperti malam yang memberi ruang bagi pagi untuk lahir kembali. Tanpa diam, pikiran tak akan jernih. Tanpa jeda, karya kehilangan makna. Dan tanpa waktu untuk berhenti, kita hanya menambah jarak antara diri kita dengan kehidupan itu sendiri. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah kesibukan ini benar-benar berarti? Atau hanya cara lain untuk melarikan diri dari ketidakpastian yang kita takut hadapi? Karena terkadang, di balik semangat produktivitas yang berlebihan, tersembunyi rasa takut untuk berhadapan dengan diri sendiri, dengan kesunyian, dengan pertanyaan yang belum terjawab, dengan kekosongan yang selama ini kita isi dengan kesibukan. Kita lupa bahwa makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar. Kadang ia muncul dalam hal-hal yang sederhana, dalam secangkir teh yang diminum perlahan, dalam percakapan hangat tanpa tujuan, dalam waktu hening di mana kita belajar mendengar kembali suara hati. Maka, singkirkan kebutuhan untuk selalu produktif. Bukan berarti berhenti berjuang, tapi belajar untuk menyeimbangkan antara melakukan dan menjadi. Karena hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa dalam kita menghayati setiap langkahnya. Berhentilah sejenak. Lihat langit, rasakan napas, dengarkan detak jantungmu. Itu juga bentuk pencapaian. Karena di sana kamu benar-benar hadir, dan kadang hadir sepenuhnya jauh lebih berharga daripada 1000 daftar hal yang berhasil diselesaikan. Filsafat mengajarkan bahwa waktu adalah hal paling berharga yang dimiliki manusia. Tapi nilai waktu bukan hanya diukur dari apa yang kita hasilkan, melainkan dari bagaimana kita menggunakannya dengan sadar. Ketenangan bukanlah hasil dari bekerja tanpa henti, tapi dari keberanian untuk berhenti ketika waktunya tiba. Maka hari ini, jangan takut melambat. Dunia mungkin terus berlari, tapi kamu tidak harus selalu mengikutinya, karena kedamaian bukan milik mereka yang paling sibuk, melainkan milik mereka yang tahu kapan harus berhenti dan kembali bernapas. Poin 6. Lingkaran sosial yang menguras energi. Tidak semua yang disebut hubungan adalah tempat yang membuat kita tumbuh. Kadang, di tengah keramaian pertemanan dan keakraban sosial, kita justru merasa paling sendiri. Dunia modern mengajarkan kita untuk terhubung dengan semua orang, tapi lupa mengajarkan bagaimana menjaga diri agar tidak terkuras di dalamnya. Lingkaran sosial kita hari ini tidak lagi dibatasi oleh jarak. Dengan satu sentuhan kita bisa menjangkau siapapun, mengenal, berbagi, berdiskusi. Namun semakin luas jangkauan itu, semakin mudah kita kehilangan batas. Kita membuka diri terlalu lebar, memberi terlalu banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak benar-benar memberi makna. Ada hubungan yang menenangkan, yang menghadirkan kedamaian meski dalam diam. Tapi ada juga hubungan yang perlahan mengikis, yang setiap percakapannya membuat kita lelah, setiap pertemuannya membuat kita hampa. Bukan karena mereka buruk, tapi karena energi yang mereka bawa tidak lagi sejalan dengan arah yang sedang kita tuju. Kita seringkali bertahan dalam hubungan semacam itu, karena takut disebut egois, takut kehilangan, atau sekadar takut sendiri. Padahal, kadang keheningan lebih sehat daripada kebersamaan yang mematikan ketenangan batin. Tidak semua yang menjauh berarti membenci. Terkadang, menjauh justru bentuk paling halus dari mencintai diri sendiri. Filsafat Stoik berbicara tentang keseimbangan batin, bahwa kebahagiaan lahir bukan dari jumlah orang di sekitar kita, melainkan dari kemampuan kita menjaga kejernihan hati di tengah mereka. Jika hubungan dengan orang lain mulai membuat hati keruh, mungkin sudah waktunya untuk menyaring kembali siapa yang pantas tinggal di ruang batin kita. Kita tidak bisa memberi energi kepada semua orang tanpa batas. Kita bukan sumur tanpa dasar. Ada saatnya kita harus berkata cukup, bukan karena kita berhenti peduli, tapi karena kita ingin tetap utuh. Bersikap baik tidak selalu berarti harus tersedia untuk semua orang. Kadang, kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan untuk menutup pintu dengan tenang.
Renungkan sejenak. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyenangkan orang yang bahkan tidak benar-benar memahami kita? Berapa banyak energi yang terbuang untuk membuktikan nilai diri pada mereka yang hanya hadir ketika kita kuat, tapi hilang ketika kita rapuh? Berapa banyak kelelahan emosional yang kita rawat hanya karena takut dikatakan berubah? Padahal tumbuh memang berarti berubah, dan perubahan seringkali mengharuskan kita meninggalkan lingkaran lama agar bisa menemukan kedalaman yang baru. Hidup bukan tentang seberapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi tentang seberapa banyak hubungan yang membuat kita merasa hidup. Mungkin sudah saatnya kita menyingkirkan secara diam-diam hubungan yang menguras energi. Tidak dengan kebencian, tidak dengan drama, tapi dengan kesadaran bahwa kedamaian lebih berharga daripada keterikatan yang semu. Belajarlah untuk menjaga jarak dengan anggun. Tersenyumlah dari jauh, doakan dalam diam, lalu lanjutkan perjalananmu tanpa perlu merasa bersalah. Karena tidak semua hubungan harus diselamatkan. Beberapa hanya hadir untuk mengajarkan, bukan untuk menetap. Kita sering berpikir bahwa kesendirian adalah kekosongan, padahal seringkali justru di dalam kesendirianlah kita kembali menemukan keutuhan diri. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk berada di tempat yang salah, kita memberi kesempatan bagi hubungan yang lebih tulus untuk datang. Hidup yang tenang tidak berarti hidup tanpa orang lain, tapi hidup dengan orang yang membuat kita tetap menjadi diri sendiri. Jadi, jika suatu hari kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin saatnya menengok lingkaran di sekelilingmu. Apakah mereka mengisi atau justru menguras? Apakah kamu masih tumbuh di sana? Atau hanya bertahan karena takut kehilangan sesuatu yang sudah lama kosong? Beranilah memilih keheningan daripada kebisingan sosial. Beranilah menjaga batas, meski itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu, karena ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari keberanian untuk melindungi ruang batinmu dari apapun yang mengurasnya. Maka hari ini, berhentilah meminta semua orang untuk tetap tinggal. Biarkan yang memang harus pergi dengan tenang, sebab yang tulus akan tetap bertahan, bukan karena kita memaksanya, tapi karena mereka menemukan kedamaian yang sama di sisi kita. Poin 7. Kecemasan akan masa depan yang belum datang. Di dalam benak setiap manusia, selalu ada ruang kecil yang diisi oleh ketakutan. Ruang yang penuh bayangan tentang apa yang mungkin terjadi, tapi belum tentu akan datang. Ruang itu bernama masa depan. Dan di sanalah, banyak dari kita tersesat. Kita hidup di zaman yang menjanjikan segalanya. Kemajuan, kecepatan, dan peluang tanpa batas. Namun di balik semua janji itu, tersembunyi tekanan yang halus, tekanan untuk tahu segalanya, untuk siap menghadapi semuanya, untuk memastikan setiap langkah menuju arah yang benar. Kita terus berpikir jauh ke depan, sampai lupa cara benar-benar hadir di hari ini. Kecemasan akan masa depan tidak lahir dari ketidakmampuan, melainkan dari keinginan manusia untuk mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan. Kita ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Kita ingin menghindari kegagalan, kehilangan, penyesalan. Tapi semakin keras kita mencoba mengatur segalanya, semakin besar pula rasa takut ketika menyadari bahwa banyak hal dalam hidup tidak akan pernah berada di bawah kendali kita. Filsafat Stoik menasihati kita dengan satu prinsip sederhana. Khawatirkan hanya hal-hal yang bisa kau kendalikan, dan terimalah dengan tenang hal-hal yang tidak bisa. Namun bagi manusia modern, itu tidak mudah. Kita hidup dalam arus informasi yang tak henti. Setiap hari kita membaca berita tentang ketidakpastian. Ekonomi yang goyah, dunia yang berubah, hubungan yang tak pasti. Kita dijejali dengan ketakutan dari luar, dan tanpa sadar, kita memeliharanya di dalam diri. Kita belajar mencemaskan masa depan bahkan sebelum masa depan itu tiba. Padahal, sebagian besar hal yang kita takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Kita menderita dua kali. Pertama di dalam pikiran, kedua di kenyataan, dan seringkali yang pertama jauh lebih menyakitkan daripada yang kedua. Coba renungkan, berapa banyak malam yang kita lewati dengan gelisah karena memikirkan kemungkinan yang tak pasti. Berapa banyak hari yang berlalu tanpa kita nikmati karena pikiran sudah sibuk menyiapkan skenario buruk yang mungkin tidak akan pernah datang. Kita hidup di antara seandainya dan bagaimana nanti, tapi lupa dengan apa yang sedang ada sekarang. Masa depan memang penting,
tapi ia bukan tempat tinggal. Ia hanyalah arah yang kita tuju, bukan ruang di mana kita harus terus berdiam. Jika kita terlalu lama berdiri di ambang hari esok, kita akan kehilangan hari ini. Satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Ketenangan bukan berarti menolak masa depan, tapi belajar mempercayai prosesnya. Percaya bahwa kita akan mampu menghadapi apapun ketika saatnya tiba, meski sekarang belum tahu bagaimana caranya. Percaya bahwa hidup sebagaimana air akan selalu menemukan jalannya. Kadang kecemasan akan masa depan hanyalah tanda bahwa kita kurang hadir di saat ini. Karena ketika kita benar-benar hadir, masa depan kehilangan kekuasaannya untuk menakut-nakuti. Belajarlah untuk melambat. Rasakan detak jantungmu. Hirup udara yang kini sedang kamu hirup. Lihat sekelilingmu. Bukankah banyak hal yang dulu kamu khawatirkan ternyata akhirnya berjalan baik-baik saja? Kita telah melalui begitu banyak badai dan selalu menemukan cara untuk tetap berdiri. Lalu mengapa hari ini kita ragu bahwa kita bisa melewati yang akan datang? Hidup bukan tentang memastikan segalanya pasti. Hidup adalah tentang berjalan dengan tenang di tengah ketidakpastian. Dan barangkali kedamaian sejati bukan ketika semuanya berada di bawah kendali, melainkan ketika kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Maka hari ini, cobalah meletakkan sedikit beban dari pundakmu. Jangan biarkan masa depan yang belum datang mencuri kedamaian yang sedang kamu miliki sekarang. Sebab masa depan akan selalu datang, tapi tidak selalu dengan cara yang kamu bayangkan. Dan itu tidak apa-apa. Hidup adalah perjalanan yang penuh kejutan dan tidak semua hal perlu dijawab hari ini. Yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah dengan kesadaran, menjaga hati agar tetap tenang, dan percaya bahwa apapun yang terjadi nanti, kita akan cukup kuat untuk menjalaninya. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa jauh kita bisa melihat ke depan, melainkan seberapa dalam kita bisa hidup di saat ini. Poin 8. Kebiasaan menyenangkan semua orang. Ada kelelahan yang tidak tampak dari luar, tapi terasa berat di dalam dada. Kelelahan karena terlalu sering berusaha menjadi sosok yang disukai semua orang. Kelelahan karena terus menyesuaikan diri, mengalah, dan tersenyum bahkan ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Inilah penyakit halus manusia modern, keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Sejak kecil, kita diajarkan untuk sopan, untuk berbuat baik, untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Namun seiring waktu, ajaran itu berubah bentuk. Dari kebaikan hati menjadi beban moral, kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa banyak orang yang menyukai kita, seberapa sedikit yang kecewa pada kita. Kita menukar kejujuran dengan penerimaan dan menahan diri untuk berkata tidak demi mempertahankan kesan baik di mata banyak orang. Padahal, tidak ada kebaikan sejati yang lahir dari ketakutan untuk ditolak. Dan tidak ada kebahagiaan yang tumbuh dari kehidupan yang dijalani di bawah ekspektasi orang lain. Kita bisa berpura-pura kuat, bisa terus tersenyum, tapi hati yang terus menekan keinginan sendiri lambat laun akan kehilangan bentuk aslinya. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati lahir ketika kita hidup sesuai dengan nilai yang kita yakini, bukan sesuai keinginan orang lain. Kita tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan opini manusia, bahkan terhadap diri kita sendiri. Maka berusaha menyenangkan semua orang sama saja seperti berlayar tanpa arah. Setiap angin akan menggoyahkan kemudi. Pikirkan ini, berapa banyak iya yang kita ucapkan padahal hati kita ingin berkata tidak. Berapa banyak kesempatan yang kita lepaskan karena takut mengecewakan orang lain. Dan berapa kali kita memaksa diri untuk tersenyum hanya agar dunia tidak melihat bahwa kita juga bisa lelah. Kebiasaan menyenangkan semua orang membuat kita hidup dalam ketegangan yang tak pernah usai. Kita belajar memprediksi reaksi, menebak harapan dan menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Namun dalam proses itu, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk mengenali apa yang sebenarnya kita mau. Dan ketika kita kehilangan itu, kita tidak lagi hidup. Kita hanya bertahan. Menjadi baik bukan berarti selalu menyenangkan semua orang. Kadang kebaikan sejati justru lahir dari keberanian untuk tegas, untuk berkata jujur, untuk tidak ikut dalam hal yang bertentangan dengan nurani. Sebab ketulusan tidak selalu lembut, kadang ia hadir dalam bentuk ketegasan yang tenang. Tidak semua orang akan mengerti keputusanmu, dan itu tidak apa-apa.
Hidupmu tidak perlu dimengerti oleh semua orang, karena bukan semua orang yang akan menjalaninya bersamamu. Berhentilah meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Berhentilah mengorbankan kedamaian batin hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak membutuhkan versi sempurna darimu. Mereka hanya ingin kejujuranmu. Kita harus belajar bahwa berkata tidak bukan bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Kita tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang, dan tidak seharusnya mencoba. Lebih baik menjadi seseorang yang jujur pada nilai-nilainya, daripada menjadi sosok yang disukai semua orang, tapi kehilangan dirinya sendiri. Mungkin salah satu tanda kedewasaan sejati adalah ketika kita tidak lagi takut mengecewakan orang lain selama yang kita lakukan tetap benar. Ketika kita tidak lagi hidup dari persetujuan, melainkan dari kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya. Maka hari ini, lepaskan kebiasaan itu. Diam-diam, tanpa kebencian, tanpa pembenaran. Belajarlah mengatakan tidak dengan tenang dan izinkan dirimu untuk tidak selalu disukai agar bisa benar-benar bahagia. Ingatlah, penerimaan dari luar tidak akan pernah cukup untuk menambal kekosongan dari dalam. Ketenangan datang ketika kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada pandangan orang lain, melainkan pada keyakinan bahwa kita telah hidup dengan jujur. Karena pada akhirnya, bukan berapa banyak orang yang menyukaimu yang akan menentukan hidupmu, tetapi seberapa dalam kamu menyukai dirimu sendiri saat semua orang pergi. Dan di titik itulah, kamu akan tahu bahwa hidup dengan tulus jauh lebih damai daripada hidup dengan topeng keramahan yang tak pernah berhenti tersenyum. Poin 9. Konsumsi yang tak berujung sebagai pelarian. Di tengah kesibukan dunia modern, kita sering merasa kosong tanpa tahu mengapa. Untuk menutupi kekosongan itu, kita mencari sesuatu untuk diisi, sesuatu yang bisa membuat kita merasa hidup meski hanya sesaat. Dan disitulah kita jatuh ke dalam siklus tanpa ujung bernama konsumsi. Kita hidup di zaman di mana segalanya tersedia hanya dengan satu sentuhan. Keinginan bisa diwujudkan dalam hitungan detik, dan kepuasan menjadi komoditas yang dijual dalam kemasan indah. Kita membeli lebih dari yang kita butuhkan, bukan karena lapar akan benda, tapi karena haus akan makna. Kita menumpuk barang, pengalaman, dan validasi, seolah semua itu bisa mengisi kekosongan yang diam-diam tumbuh di dalam diri. Namun, semakin banyak kita miliki, semakin besar pula kekosongan itu terasa. Sebab apa yang kita kejar bukanlah barangnya, melainkan perasaan yang kita kira datang bersamanya, rasa cukup, rasa berharga, rasa bahagia. Dan sayangnya, perasaan itu jarang bertahan lama. Dunia modern menjual ilusi bahwa kebahagiaan bisa dibeli, tapi kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari kepemilikan, melainkan dari kedalaman memahami makna hidup itu sendiri. Kita membeli pakaian bukan hanya untuk menutup tubuh, tapi untuk menutupi keraguan diri. Kita membeli gawai terbaru bukan karena butuh, tapi karena takut tertinggal. Kita mencari pengalaman baru bukan untuk menikmati hidup, tapi agar terlihat seperti orang yang sedang menikmatinya. Inilah paradoks zaman kita. Semakin banyak pilihan, semakin sulit merasa cukup. Semakin banyak kemudahan, semakin sulit menemukan kedamaian. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Yang pertama tak pernah berhenti menuntut, sementara yang kedua sederhana dan jujur. Seneca pernah menulis, bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih banyak. Dan disitulah inti kebebasan sejati, bukan pada kemampuan untuk membeli segalanya, tetapi pada kebijaksanaan untuk tidak tergantung pada apapun. Kita seringkali tidak sadar bahwa konsumsi berlebihan adalah bentuk pelarian. Pelarian dari kesepian, dari kecemasan, dari perasaan tidak cukup baik. Kita menenangkan diri dengan hal-hal eksternal, agar tidak perlu berhadapan dengan suara hati yang sepi. Tapi semakin kita lari, semakin jauh pula kita dari kedamaian yang sebenarnya kita cari. Bayangkan jika kita berhenti sejenak. Jika untuk sesaat, kita menahan diri dari dorongan untuk memiliki sesuatu, mungkin kita akan mulai mendengar suara lain, suara yang lebih dalam, lebih tenang, suara yang tidak butuh apapun untuk merasa utuh. Ketenangan tidak datang dari banyaknya hal yang kita genggam, melainkan dari kemampuan untuk melepaskan. Kita tidak kehilangan makna ketika berhenti membeli,
Justru di sanalah kita mulai menemukannya. Karena ketika keinginan berhenti, rasa syukur mulai berbicara. Kadang kita tidak butuh lebih banyak hal dalam hidup. Kita hanya perlu lebih sedikit alasan untuk terus berlari. Belajarlah untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan, secangkir kopi yang dinikmati dengan sadar, buku yang dibaca perlahan, percakapan yang jujur tanpa distraksi layar. Hal-hal kecil itu mungkin tidak glamor, tapi justru disitulah makna hidup bersembunyi. Kita tidak perlu mengasingkan diri dari dunia modern, hanya perlu berdamai dengannya. Gunakan apa yang kita miliki tanpa diperbudak olehnya. Miliki barang, tapi jangan biarkan barang memiliki kita. Gunakan teknologi, tapi jangan biarkan ia mencuri perhatian dari kehidupan nyata di depan mata. Karena hidup yang tenang tidak diukur dari banyaknya yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita bisa menikmati yang tersisa. Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk konsumsi. Bukan untuk menolak kemajuan, tapi untuk menata ulang hubungan kita dengan keinginan. Untuk mengingat bahwa cukup bukan berarti kekurangan, dan diam kadang jauh lebih memuaskan daripada kepemilikan yang berlebihan. Jadi, singkirkan pelarian itu perlahan. Berhenti mencari kebahagiaan di luar diri, dan mulai menemuinya di dalam diri yang akhirnya belajar untuk tidak selalu ingin lebih, sebab pada akhirnya kita akan menyadari bahwa yang paling kita cari bukanlah hal baru untuk dimiliki, melainkan kedamaian lama yang pernah hilang ketika kita mulai sibuk mengejar segalanya. Poin 10. Narasi lama tentang siapa Anda. Setiap manusia membawa kisahnya masing-masing. Kisah tentang siapa ia dulu, apa yang pernah ia lakukan, dan bagaimana dunia memperlakukannya. Namun di antara semua cerita itu, ada satu hal yang seringkali kita lupa. Kita bukan lagi tokoh yang sama dari bab sebelumnya. Banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang narasi lama. Kita mengenakan identitas yang sudah usang, terus memanggul kesalahan yang seharusnya sudah dimaafkan, dan menatap masa depan dengan kacamata yang masih buram oleh masa lalu. Kita berkata, aku memang begini, padahal mungkin kita hanya terbiasa menjadi seperti itu. Kisah lama sering menjadi penjara yang lembut. Ia tidak selalu menyakitkan, tapi menahan kita untuk bergerak. Kita bersembunyi di balik label yang diberikan oleh masa lalu. Gagal, lemah, tidak cukup, tidak pantas. Dan lama-kelamaan, label itu tumbuh menjadi kebenaran yang kita yakini sendiri. Dunia mungkin pernah menilai kita, tapi bukan berarti kita harus terus hidup sesuai penilaian itu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah hal-hal yang telah terjadi, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memaknainya. Masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia juga tidak berhak mengatur masa depan. Ia hanyalah cermin, bukan rantai. Namun manusia cenderung sulit melepaskan kisah lamanya, bukan karena kisah itu indah, tapi karena di sanalah ia merasa dikenal. Kita takut melepaskan luka, karena disitulah kita pernah merasa hidup. Kita takut meninggalkan kegagalan, karena tanpanya kita tidak tahu siapa diri kita sekarang. Padahal, hidup bukan tentang menjadi seseorang yang sama sepanjang waktu. Hidup adalah tentang berubah, berkembang, dan kadang melupakan versi diri yang dulu kita pertahankan dengan keras kepala. Tidak ada gunanya memeluk abu dan berharap api kembali menyala. Bayangkan jika setiap hari kita bangun dengan keyakinan bahwa kita boleh menjadi orang baru, bahwa masa lalu hanya bab pendahuluan, bukan keseluruhan buku, bahwa kita boleh menulis ulang cara kita memandang diri sendiri tanpa harus meminta izin dari siapapun. Kita sering lupa, memaafkan diri bukan berarti melupakan kesalahan, melainkan berhenti menyalahkan diri atas hal yang sudah selesai. Kita tidak bisa terus menuntut diri untuk menjadi sempurna di masa lalu yang tidak bisa diubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajar darinya, lalu berjalan dengan lebih bijak ke depan. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada kesadaran bahwa kita boleh berhenti menjadi versi lama dari diri kita sendiri. Mungkin sudah saatnya kita menyingkirkan narasi yang tidak lagi mewakili siapa kita hari ini. Kita bukan lagi orang yang gagal itu. Kita bukan lagi anak yang takut. Kita bukan lagi jiwa yang selalu merasa tidak cukup. Kita telah berjalan jauh, melewati begitu banyak hal, menanggung rasa sakit, kehilangan, dan kecewa. Dan semua itu tidak membuat kita rusak, tapi membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih mengerti arti kehidupan. Berhentilah menilai diri dengan ukuran masa lalu.
Jika dulu kamu mudah menyerah, bukan berarti sekarang kamu tidak bisa bertahan. Jika dulu kamu pernah salah, bukan berarti kamu tidak bisa benar. Kita tumbuh bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu memilih untuk bangkit, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kadang, versi lama dari diri kita harus dibiarkan mati agar versi baru bisa lahir. Itu bukan kehilangan, tapi kelahiran yang lain. Hidup seringkali bukan tentang menemukan hal baru, tapi tentang berani melepaskan yang lama, melepaskan beban, kebiasaan, dan pikiran yang tidak lagi membawa kita pada kedamaian. Dalam setiap diam kita belajar bahwa kedewasaan bukanlah tentang menambah banyak hal, melainkan tentang menyingkirkan yang tidak perlu. Jika setiap kata di sini menyentuh hatimu, maka biarkan Senandika Filsafat menjadi ruang kecil tempat kamu pulang. Tempat di mana kita berbagi keheningan, bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk memahaminya dengan lebih tenang. Di sini, kita tidak terburu-buru menjadi siapa-siapa. Kita hanya belajar untuk kembali menjadi manusia, dengan segala luka, tanya, dan harapan yang sederhana. Mari berjalan bersama, pelan tapi pasti. Karena di ujung setiap renungan, selalu ada kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana keheningan berbicara, dan jiwa akhirnya bisa beristirahat.